Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Pratiwi dengan NIM 2010403001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat dan karakteristik pendidikan Islam anak usia dini. Pertama yaitu tentang hakikat pendidikan Islam anak usia dini. Jika kita berbicara tentang hakikat, itu artinya kita sedang berbicara tentang seluk-beluk pendidikan Islam anak usia dini, esensi dari PAUD itu sendiri. Kita langsung saja. Nah, PAUD terdiri dari beberapa landasan, salah satunya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ini terdiri dari 4 landasan yang kita pegang. Yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pembukaan ini mencantum beberapa bait. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hal ini menjadi salah satu landasan terdirinya sebuah lembaga pendidikan anak usia dini. Kemudian, semua itu dimulai dari anak usia dini yang akan menjadi penerus bangsa, mengupayakan jalur pendidikan yang memadai sejak anak usia dini. Jadi salah satu landasan yuridis untuk pendirian PAUD. Yang selanjutnya yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C yang berbunyi bahwa setiap anak itu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mengemukakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, ini menjadi salah satu landasan kita untuk mendirikan sebuah lembaga yang mengakomodir pendidikan pelajaran bagi anak sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya landasan yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di Sisdiknas ini diatur bahwa PAUD adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir, artinya dari usia 0 sampai 6 tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dalam rangka membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, baik itu jasmani maupun rohaninya, guna memasuki pendidikan anak itu lebih lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan anak usia dini menurut Suyanto. Yang pertama yaitu mengembangkan seluruh potensi anak. Artinya, pendidikan anak usia dini ini menjadi wadah untuk anak berkembang dan bertumbuh sesuai dengan fitrahnya secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu membimbing dan mengembangkan potensi anak agar dapat berkembang secara optimal. Nah, ini juga sama kalau pendidikan anak usia dini ini yaitu membimbing dan mengembangkan potensi anak sesuai dengan tipe kecerdasannya masing-masing. Ini berkenaan dengan hambas dari anak itu sendiri gitu. Selanjutnya yaitu mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini. Sebetulnya tujuan PAUD itu hampir sama, yaitu mengembangkan potensi anak agar ia itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan pendidikannya lebih lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan anak usia dini. Yang pertama, mengandalkan peraturan dan penanaman disiplin. Ini biasanya dilakukan melalui pembiasaan dari disiplin berdoa, disiplin kehadiran, disiplin makan, disiplin dengan kegiatan sehari-hari gitu. Selanjutnya yaitu mengenalkan anak pada dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh anak, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Bahasan ini Satuan PAUD di Indonesia biasanya menjadi problematika kita gitu. Tidak jarang kita menyebut bahwa TK itu berbeda dengan PAUD, tapi sebetulnya PAUD itu adalah naungan dari seluruh pendidikan anak. Hanya saja dibagi menjadi 3. Ada JAID formal. Kalau informal ini ada pendidikan keluarga atau pendidikan dilaksanakan oleh masyarakat, dan ini biasanya tidak terikat dengan pemerintah, kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu jalur non formal, terdiri dari kelompok bermain atau playgroup, kemudian tempat penitipan anak atau
disebut daycare, dan PAUD sejenis. Selanjutnya yang formal yaitu ada RA atau Raudatul Atfal dan Taman Kanak-kanak. Jadi jangan sampai tertukar lagi, TK itu sebetulnya merupakan salah satu bagian dari pendidikan anak. Untuk TK sendiri itu diberlakukan bagi anak usia 4-6 tahun. Untuk 2-3 tahun itu biasanya ada di playgroup, di non formal, di kelompok bermain gitu. Selanjutnya yaitu hakikat anak usia dini. Nah, di sini anak itu sebetulnya pendirian yang umum. Kenapa demikian? Ia akan meniru seluruh kegiatan orang-orang ataupun hal-hal yang berada di sekitarnya. Makanya kenapa guru atau salah satu kompetensi guru PAUD itu memberikan teladan kepada anak, karena anak itu akan meniru seluruh tingkah laku dari gurunya, baik yang baik ataupun yang kurang baik. Kemudian penjelajah yang sejati. Nah, kenapa kita selalu melihat anak yang seperti tidak punya capek? Karena hakikat anak itu ya memang ia akan selalu merasa penasaran dengan hal-hal yang berada di sekitarnya, terutama hal-hal yang belum pernah ia temukan di kehidupan sebelumnya gitu. Kemudian perekam yang kuat. Nah, ini mungkin akan terasa ya sama kita bahwa hal-hal yang terjadi pada anak usia dini ini akan melekat kuat di memori panjang kita gitu. Makanya ketika di hadapan anak kita itu istilahnya tidak boleh seucap-ucap ya, karena mereka akan merekam dan itu akan permanen di otak mereka gitu. Dia akan permanen. Selanjutnya prinsip pembelajaran di PAUD. Nah, namanya juga anak usia dini, maka prinsip pembelajarannya yaitu bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Bermain sendiri itu merupakan belajarnya anak, dan belajar anak itu harus disertai dengan bermain. Harus tidak boleh pembelajaran anak usia dini ini seperti anak SD, duduk manis di atas meja mengerjakan sesuatu menggunakan pensil dan kertas. Itu tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran di PAUD. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai hakikat pendidikan Islam anak usia dini, dan selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan Islam anak usia dini. Setiap anak memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka sangat aktif, dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu tentang apa yang dilihat dan didengarnya, serta seolah-olah tidak pernah berhenti belajar. Setiap anak dapat mengalami proses tumbuh kembang yang berbeda dengan satu sama lain, dan perkembangan dicapai setiap anak pun tentu tidak sama hasilnya. Terdapat anak yang mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangannya jika dibandingkan dengan perkembangan anak pada umumnya. Meskipun demikian, melalui stimulasi yang tepat disertai asupan nutrisi yang baik, diharapkan anak dapat mencapai perkembangan yang lebih optimal. Menurut Richard D. Kellogg, karakteristik anak usia dini yang khas adalah: pertama, anak itu bersifat egosentris. Anak yang masih bersifat egosentris cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perilakunya, seperti masih berebut alat-alat mainan, menangis bila menghendaki sesuatu yang tidak dipenuhi, atau memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Tugas saudara sebagai guru adalah membantu anak dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan dunianya dengan cara positif. Keterampilan yang sangat membantu untuk mengurangi egosentris bisa dilakukan dengan mengajarkan anak untuk mendengarkan, memahami, atau berempati kepada orang lain. Kedua, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Menurut persepsi anak, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan anak yang tinggi. Rasa keingintahuan sangatlah bervariasi, tergantung apa yang menarik perhatiannya. Sebagai seorang pendidik, jangan pernah bosan menjawab pertanyaan anak
Jawablah pertanyaan dengan jawaban yang logis sesuai dengan kemampuan bahasanya. Berikan jawaban yang singkat, namun jelas dan mudah dipahami. Jangan pernah memberikan jawaban yang tidak benar karena informasi yang diterimanya akan bertahan. Anak adalah makhluk sosial. Karakteristik ini terlihat jika bermain. Semakin usia anak bertambah, semakin cakap kemampuannya bersosialisasi. Anak senang diterima dan berada dengan sebayanya. Mereka senang bekerja sama dalam membuat rencana dan menyelesaikan pekerjaannya. Mereka secara bersama saling memberikan semangat sesama dengan temannya. Anak membangun kemampuan sendiri melalui interaksi sosial di sekolah. Ia akan membangun kepuasan melalui penghargaan diri ketika diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan temannya. Untuk itu, pembelajaran dilakukan untuk membantu anak dalam perkembangan penghargaan diri. Hal ini dapat dilaksanakan dengan strategi pembelajaran sosial seperti bekerja sama, stimulasi guru dengan teman sebaya, dan pembelajaran. 4. Anak bersifat unik. Anak merupakan individu yang unik di mana masing-masing memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan yang berbeda dengan satu sama lain. Tidak ada dua anak yang sama persis meskipun mereka kembar identik. Oleh karenanya, jangan pernah kita membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Mungkin maksud kita adalah untuk memotivasi mereka, namun tidak menutup kemungkinan jika dibandingkan dengan anak lain malah justru akan memberikan kalah rasa sebelum bertanding. Selain itu, anak juga memiliki keunikan masing-masing dalam gaya belajar, minat, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Terimalah mereka apa adanya dan bantu mereka mengembangkan kemampuan dan potensinya masing-masing seoptimal mungkin. Berikan stimulus yang menantang dan membuat rasa ingin tahu anak semakin meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangannya. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.